Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Sebelum melakukan pembelajaran kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak minta kepada saudara Gazi untuk memimpin doa ya. Ya Pak. Ya, silakan kepada saudara Gazi. Ista'id. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, setelah berdoa tadi, langkah baiknya kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baiklah. Setelah kita berdoa dan membaca surat Al-Ikhlas tadi, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak mau absensi terlebih dahulu. Saudara Yan, hadir kok. Gazi, Hadir Pak. Indah. Nah, siapa yang tidak datang hari ini? Hadir Pak. Kenapa dia? Lagi OTW kampung. Semoga dia Cepat datang. Dimudahkan ya. Apa? dilanjutkan perjalanan menuju ke kelas kita ini nantinya. Amin. Nah, Bapak akan membahas pembelajaran kita yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita belajar sekarang yaitu tentang PAI di kelas 8 ya anak-anak. Ya Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana itu kita cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita? Ya, Gazi, bagaimana cara kita patuh dan hormat kepada orang tua? Orang tua dulu ya? Orang tua Pak. Ya, Pak. Seperti membantu orang tua kita menaati apa yang dikatakan oleh orang tua kita Pak. Ya, bagus. Ya, kepada saudara Fauzi, bagaimana cara kita menghormati dan taat kepada orang tua kita? Mendengarkan perkataannya, tidak melawan Pak, dan mendoakannya selalu dalam sholat. Nah, itu Fauzi. Pulang dulu. Nah, hormat kepada orang tua adalah salah satu bentuk akhlak mulia yang dianjurkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam. Nah, dengan demikian dengan hormat kepada orang tua kita dapat memperoleh ridhonya Allah. Kita dapat mendapatkan keluasan rezeki kita, dan kita dapat dipanjangkan umur kita kalau kita taat dan patuh kepada orang tua kita. Habis, lanjut. Nah, baiklah, adapun ayat yang dibahas dalam Quran surah An-Nisa itu tentang hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kita buka dulu sama ayat Quran surah An-Nisa ayat 36. Ya, Bapak minta kepada saudara Yan untuk membacakan Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la
sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak mempunyai orang yang sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ya, makasih saudari Aca. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa perintah berbuat baik itu langsung diturunkan oleh Allah. Langsung Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik itu kepada kedua orang tua kita. Nah, maka kita sebagai seorang anak kita harus mentaati, menghormati, dan kita harus mematuhi nasihat orang tua kita agar kita bahwa itu adalah bukti cinta kita kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya kita masuk itu cara yang dapat dilakukan untuk menghormati orang tua kita. Apa-apa aja caranya, Ahmad? Wis, Pak. Fokus Ahmad. Apa Pak? Sorry, maaf Pak. Apa-apa aja cara yang dapat untuk mematuhi kedua orang tua kita? Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan Pak sebagai seorang anak. Yang pertama bisa mendengarkan semua apa yang beliau atau mereka katakan dengan penuh rasa hormat. Kemudian kita sebagai anak bersikap rendah hati kepada orang tua. Kemudian kita harus ringan tangan membantu semua pekerjaan di rumah yang dapat meringankan beban mereka. Terus kita sebagai anak selalu meminta doa dan restu kepada orang tua kita. Terima kasih Saudara Ahmad. Tangan. Maksudnya jangan diapresiasi dulu kepada Ahmad. Maksud di sini itu senantiasa meminta doa dan restu kepada orang tua itu yaitu restunya Allah itu restu orang tua. Restu orang tua itu restu Allah. Nah, apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan, jika orang tua ridho maka Allah pun akan ridho. Nah, selanjutnya cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, bagaimana caranya? Nurul, fokus Nurul. Ya Pak. Bagaimana cara kita? Yang pertama menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Yang kedua melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampunan kepada Allah SWT. Nah, maksudnya melanjutkan cita-cita di sini itu kita sekolah itu kan gunanya untuk belajar, gunanya untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, Fis. Nah, selanjutnya masuk itu hormat dan patuh kepada guru. Nah, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada guru Bozi? Jangan mengelak Bozi. Bagaimana caranya kita patuh dan hormat kepada guru? Yaitu membuat tugas Pak. Membuat tugas ya, yang lain nih. Tidak tolong pada guru Pak. Ya, lagi masih banyak tuh. Buat tugas Pak. Ya, kepada saudari Rizka, apa-apa aja cara kita menghormati dan taat kepada guru? Tidak bermain-main Pak saat guru menerangkan. Ya. Baik, terima kasih kepada saudari Rizka. Nah, selanjutnya hormat dan patuh kepada guru itu kita sebagai guru berperan sebagai orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Untuk berikut ada beberapa alasan yang harus kita lakukan untuk menghormati guru. Yang pertama itu menghargai jasa guru. Kita sebagai seorang pendidik kita harus menghargai jasa guru kita. Kita harus menghargai waktu guru kita. Guru kita berjam-jam menghabiskan waktu untuk mengajar kita. Masa ya kita tidak menghargai guru kita? Nah, selanjutnya Hafiz. Yang kedua itu kita harus membentuk karakter murid. Nah, bagaimana cara guru itu membentuk karakter murid? Ganti. Cara guru dalam membentuk karakter murid itu yang pertama, guru itu selain hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didiknya Pak. Ya. Saudara ya? Jadi seorang guru untuk membentuk karakter murid ini yaitu di salah satunya membentuk sikap atau dan juga yang paling penting yaitu menunjukkan rasa hormatnya kepada guru tersebut. Ya, makasih ya, Gazi. Nah, guru di sini tidak hanya mengajar, tidak hanya memberikan ilmu saja, tapi juga guru di sini membentuk karakter kita. Nah, selanjutnya, nah cara mematuhi guru dan cara mematuhi
merah lah bahasanya. Ada guru yang kayak gitu. Jangan kita pas di luar kita ketemu guru itu kita mengelak atau buang muka kita kepada guru itu. Itu tidak baik. Kita sebagai seorang peserta didik kita harus menghormati guru kita. Nah, selanjutnya itu kita harus berpakaian rapi dan sopan santun saat di sekolah. Nah, bagaimana maksudnya tuh, Iska? Berpakaian rapi dan sopan santun. Yaitu berpakaian sesuai dengan aturan sekolah sendiri, Pak. Ya, nice. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video yaitu tentang cara kita menghormati orang tua kita dan guru kita. Nah, baiklah, harus disimak ya anak-anak. Nanti Bapak akan bertanya kepada Anda semua tentang bagaimana kita cara menghormati orang tua kita. Oh, tembak-tembak. Jadi simak ya anak-anak. Begitu besar pengorbanan seorang ibu. Telah mengandung, melahirkan, lalu merawat kita hingga kita sedewasa ini sekarang. Begitu cemas seorang ibu apabila kita sakit, dia langsung membawa kita ke rumah sakit. Nah, jadi Bapak minta kepada Ananda semua untuk menarik kesimpulan dari video tadi. Bapak minta kepada saudara Gazi apa yang dapat diambil dari kesimpulan dari video tadi. Baik Pak, kesimpulan dari video tadi yang saya tangkap bahwasannya bagaimana besarnya jasa orang tua terhadap kita, mulai dari kita lahir hingga kita sekolah ataupun kuliah sampai saat ini, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menghormati orang tua kita. Ya, terima kasih saudara Gazi. Ya Pak. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan kita harus menghormati, menaati dan menyayangi orang tua kita. Nah, selanjutnya Bapak mau ngasih tugas dan Bapak akan membagi dua kelompok yaitu pro dan kontra. Yang untuk cewek itu kelompok pro yaitu setuju dengan pendapat kita. Kami bagikan. Dan kalau untuk cowok itu Bapak membagi kelompok itu kontra, tidak setuju. Kita harus memberikan alasan kita. Nah, pertanyaannya cuma satu. Pertanyaannya cuma satu, yaitu apakah kita boleh tidak menghormati orang tua kita yang sudah meninggalkan kita sejak waktu kita kecil, dan ketika kita sudah dewasa atau sudah sukses orang tua kita datang dengan tujuan ingin menebus segala kesalahan kita. Nah, yang cewek itu harus setuju. Bagaimana alasannya cewek itu setuju dan cowok itu tidak setuju? Bagaimana alasannya? Berdebat kita, Pak. Oh, jadi berdebat, Pak. Ya, debat ya. Harus setuju, harus setuju. Kan Bapak membagi kelompok
kami tidak setuju. Oh ya, nah, daripada Kami setuju. Iya. Yang cewek itu tim pro dan yang cowok kontra. kontra. Nah, Baik Kontra kelas versi. benar. so cewek berarti. Coba berikan alasan. Ya, coba berikan alasannya. Yang cewek dulu. Apa alasan cewek? Apa alasannya yang cewek itu setuju? Kita menghormati orang tua kita yang sudah meninggalkan kita di waktu kita kecil. Tidak menghormati. Ya. Pak waktu Pak. Alasan Tidak setuju. menghormati. Maka tidak boleh tidak menghormati orang tua yang sudah meninggalkan kita. Alasannya. Bagaimana alasannya? Ya, maaf ya. Kami Suratan. tidak setuju dong karena dari kecil kita tuh tidak diurus oleh Ya, setuju. Setuju tapi. Ya. tidak dipedulikan dan ditelantarkan oleh orang tua. Lalu tiba-tiba ketika kita sudah sukses, orang tua itu datang mencari kita kemana selama ini beliau itu. Ya. Terima kasih tim pro yang telah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Nah, selanjutnya Bapak minta kepada tim kontra. Bagaimana alasannya? Ya, dipersilakan kepada saudara Yan. Saya tidak setuju Pak atas alasan dari saudari Perempuan tadi. perempuan Perempuan tadi kan. tadi. Jadi karena dia tidak setuju jikalau orang tua tersebut menebus segala kesalahan di masa lalu. Karena orang tua tersebut adalah Sejatinya orang tua. kapanpun dan kesalahan apapun jalan tetap orang tua kita itu kan. Itu nyangka Pak. Ah, Tapi orang tua itu punya tanggung jawab juga Pak. Kenapa dia tidak Opsi tanggung gitu. jawab ke kita Pak? Waktu Ya, habis Pak. Pak. Silakan kepada saudara Hafiz. Saya setuju dengan saudara Ian itu yang mana kita harus tetap setuju untuk menghormati orang tua karena dalam Al-Quran sudah jelaskan juga dalilnya banyak, yaitu salah satunya fa'fu'an wasfah, Wah, yaitu ini udah kita harus memaafkan apalagi kepada orang tua kita harus tetap memaafkan. oh, maksudnya setuju selalu. Iya. Sekian. Ada lagi yang mau komen? Pak, istirahat Pak. Di jawaban yang dikomen oleh saudara Hafiz tadi. Istirahat Pak. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai seorang anak kita harus memaafkan orang tua kita, dan kita jika ada kita salah kepada orang tua kita, kita harus meminta maaf juga kepada orang tua kita, karena ridhonya Allah adalah ridho orang tua kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak minta maaf jika ada kata-kata Bapak yang salah dan menyinggung hati-hati anak-anak semua. Bapak minta maaf ya. Ya. Bapak sudahi dengan membaca